Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Yasmin, silakan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Yasmin. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Ada. Siapa? Kenapa? Terapi. Oh, terapi. Oke, semoga Gabriel cepat sehat ya dan bisa mengikuti pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita mulai, silakan keluarkan dulu untuk buku matematikanya. Siapkan dulu. Kemudian tengok kanan kiri kalian, kalau misalkan ada sampah, silakan dibuang ke tempat sampah dulu. Sudah? Apakah sudah siap untuk menerima pelajaran matematika hari ini? Siap. Oke. Hari ini kita melanjutkan di pertemuan sebelumnya. Yang pertemuan sebelumnya kan kita membahas mengenai komposisi dua fungsi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai komposisi tiga fungsi. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Diharapkan nantinya setelah kalian mempelajari komposisi tiga fungsi ini, melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan CRT, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dari permasalahan kontekstual berupa kebudayaan Semarang yang berkaitan dengan komposisi tiga fungsi. Kemudian yang kedua, memodelkan permasalahan kontekstualnya. Kemudian yang ketiga, menentukan komposisi tiga fungsi dan nilainya. Dan yang terakhir, memecahkan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan komposisi tiga fungsi yang berupa kebudayaan Semarang. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih manfaat kita mempelajari komposisi tiga fungsi? Nah, di sini sebenarnya manfaatnya itu banyak sekali ya. Tapi di sini Ibu hanya mencantumkan dua. Nah, yang pertama adalah memahami proses bertahap. Komposisi, dia itu sangat memperhatikan urutan. Jadi kalau misalkannya dikerjakan F dulu, ya F dulu, nggak boleh kerjakan yang G, gitu. Kemudian yang kedua, aplikasi dalam kehidupan nyata. Misalkan dalam perekonomian, misalkan dalam bidang ekonomi nih. Nah, untuk menghitung harga jual, itu kan tergantung banyaknya produknya, kemudian banyaknya pekerjanya, itu kan sangat mempengaruhi. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan komposisi tiga fungsi. Untuk kata-kata hari ini, bahwa setiap hari kamu membuat keputusan-keputusan kecil. Bangun pagi tepat waktu, belajar dengan fokus, membantu orang tua, menabung uang jajan yang kalian peroleh. Nah, masing-masing mungkin terlihat sepele bagi kalian. Tapi seperti komposisi tiga fungsi, semua itu saling terhubung dan akan membentuk hasil yang luar biasa di akhir nanti. Nah, seperti fungsi FGHX, kamu sedang menyusun masa depanmu langkah demi langkah secara berurutan. Jadi, terus semangat, terus berproses, dan ingat, komposisikan hidupmu dengan baik, maka hasil akhirnya akan indah. Seperti itu. Oke, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat tentang komposisi dua fungsi? Komposisi dua fungsi itu terdiri dari berapa fungsi? Dua. Kan namanya komposisi dua fungsi, berarti kan terdiri dari kemarin dicontohkan untuk fungsinya apa? X dan nah, untuk fungsi komposisi itu kan tandanya adalah bundaran ya. F bundaran GX. Nah, maka untuk menyelesaikannya adalah F G X. Artinya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah GX-nya. Baru F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran FX. Karena apa saja sih kekhasan dari Semarang? Dugduran, Lawang Sewu, Warakendok, kebudayaan dari kota Semarang ini yang nantinya Ibu ambil untuk jadikan permasalahan di hari ini. Kalau kemarin fungsi komposisi dua fungsi itu kan terdiri dari dua fungsi saja. Kalau komposisi tiga fungsi berarti terdiri dari
Berarti di sini ketambahan HX. Jadi ya untuk fungsinya kan bebas ya, bisa F, G, H, bisa A, B, C, itu kan tergantung ya. Tapi kalau misalkan secara umumnya itu kebanyakan pakainya H. Jadi F bundaran G bundaran H, kemudian X gitu. Kalau seperti ini berarti yang dikerjakan mana dulu? Hanya dulu. Baru setelah H kita kerjakan yang G-nya. Baru setelah itu adalah F-nya. Ini Ibu telah menyediakan permasalahannya. Di sini ada siswa yang akan melaksanakan study tour. Nah, untuk study tour pertama itu ke Lawang Sewu. Study tour kedua itu ke Sentral Lumpia Semarang, dan yang ketiga itu adalah wisata Sentra Batik Semarang. Nah, di sini nanti kita mencari hubungannya dari siswa yang melaksanakan study tour ke berbagai ketiga wisata ini, tapi kita dikomposisikan biar ini langsung ke berapa pesertanya yang berada di Sentra Batik Semarang. Seperti itu. Untuk dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Semarang, pemerintah kota bekerjasama dengan beberapa sekolah mengadakan program yang dinamakan dengan Jelajah Budaya Semarang, yang bertujuan untuk mengenalkan siswa-siswa pada warisan budaya lokal. Salah satu rute yang wajib diikuti oleh siswa meliputi 3 tempat bersejarah. Yang pertama adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial yang menjadi ikon kota Semarang. Di sini, jumlah peserta yang masuk dicatat berdasarkan jam kedatangan mereka. Jika seorang siswa datang X jam setelah pembukaan, maka jumlah rombongan yang datang pada waktu itu dengan fungsi Fx sama dengan X plus 2. Selesai di Lawang Sewu, mereka itu akan melanjutkan perjalanan ke Lumpia Semarang. Nah, peserta yang dicatat di Lumpia Semarang itu bergantung pada peserta yang ada di Lawang Sewu. Sehingga fungsinya itu adalah Gx sama dengan X plus 3. Kemudian setelah ke Lawang Sewu, mereka itu ke wisata lagi ke Batik Semarangan. Nah, peserta yang ada di Batik Semarangan itu tergantung pada peserta yang datang ke Lumpia. Sehingga fungsinya nanti adalah Hx sama dengan X plus 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jika seorang siswa datang 2 jam setelah pembukaan, berapakah jumlah peserta yang dicatat di Galeri Semarangan? Nah, peserta yang di Galeri Semarangan itu kan bergantung pada peserta yang di Lawang Sewu dan di Lumpia. Sehingga fungsinya adalah H bundaran G bundaran F, X. Sehingga yang dicari adalah H, G, F, X. Permasalahan ini yang akan kalian pecahkan, dan nanti kalian akan berkelompok untuk memecahkan permasalahan ini. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya, dan silakan untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, ini adalah kelompoknya. Silakan kalian berkelompok dulu sesuai dengan nama yang ada di sini. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, setelah itu kalian mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan dan kerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah tersedia ya. Jika ada yang tanyakan, silakan tanyakan saja. Seperti itu. Ya. Ya. Enggak, itu cuma biar takutnya kurang. 2 plus 6. Ada yang tanyakan? FX-nya dulu. Baru? FX-nya dulu. Habis FX udah ketemu ini. Deh. Oke, karena waktunya sudah selesai, sekarang waktunya presentasi. Nah, presentasikan hasil yang sudah kalian peroleh ya. Nah, untuk presentasinya, silakan untuk siapa yang mau maju? Oke, boleh. Dari kelompok berapa? 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi selamat siang teman-teman semuanya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait dengan LKPD komposisi 3 fungsi. Sebelum itu, perkenalkan saya Amabel Kasyopia Jasmine, nomor presensi 2. Saya Inspira. Ini presensi 19. Baik, kita akan masuk. Untuk langkah kedua yaitu ada pertanyaan. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, pertanyaan dari permasalahan tersebut adalah, jika siswa datang 2 jam setelah pembukaan, berapakah jumlah peserta tercatat di Galeri Semarang? Lalu yang langkah ketiga, berdasarkan hasil pengamatan di atas, rumus apa yang akan digunakan? Jadi kami menggunakan rumus H bundaran. Jadi setelah dijadikan H bundaran G bundaran Fx itu dijadikan sama dengan H dalam kurung G dalam kurung Fx. Seperti ini terlebih dahulu, yaitu dimisalkan bahwa Fx sama dengan X tambah 4, lalu Gx yaitu X tambah 2, dan juga baik, sekian dari kelompok 1. Terima kasih atas atensinya untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Apabila ada kesalahan sebelumnya, apakah ada pertanyaan? Baik, apabila sudah jelas, kami izin untuk menutup presentasi pada kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, terima kasih kelompok 1 untuk penjelasannya. Jadi apa yang dijelaskan oleh kelompok 1 itu benar ya? Adakah yang tanyakan dulu? Oke. Sekarang untuk penguatan materinya. Jadi fungsi komposisi itu terdiri dari 3 fungsi. Ada Fx, ada Gx, dan ada Hx. Nanti tergantung apa yang ditanyakan. Intinya kalau kalian mau mengerjakan itu, kerjakanlah dari yang paling belakangnya, fungsinya. Misalkan H bundaran O, bundaran G, bundaran Fx. Berarti yang dikerjakan adalah F-nya dulu, baru G, baru H. Sifat-sifat fungsi komposisi. Kemarin kita jelaskan bahwa di dua komposisi itu tidak bersifat komutatif. Artinya, dia itu misalkan F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Begitu pula untuk yang 3 komposisi fungsi. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu bersifat asosiatif. Asosiatif itu, mereka kan urutannya tetap sama ya. Tetap F bundaran G bundaran H. Di sini juga tetap F. Oke, untuk langkah-langkah pengerjaannya bisa kalian cari dengan 2 komposisi dulu. Misalkan kayak H bundaran G bundaran F, kalian cari dulu G bundaran Fx-nya. Baru setelah dari ini, jawaban dikomposisikan dengan jawaban 2 komposisinya. Seperti itu. Soal evaluasi, silakan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit ya. Silakan kalian kerjakan dulu di buku, nanti bukunya dikumpulkan. Oke, karena waktunya sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan dulu. Paling depan, kumpulkan di paling depan. Oke, sekarang kita merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian scan barcode-nya dulu, kemudian jawab beberapa pertanyaan yang telah Ibu sediakan. Dan di situ Ibu kasih pertanyaan. Yang pertama itu, apa kesimpulan yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? Kemudian kendala apa yang kalian alami? Kemudian yang ketiga, berilah bintang kepada diri kalian sendiri. Kemudian yang keempat, saran untuk pembelajaran kita selanjutnya. Dan yang terakhir, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Seperti itu. Sudah banyak yang jawab ya?
Refleksi ini akan Ibu gunakan sebagai perbaikan untuk pertemuan berikutnya ya. Sebelum Ibu lanjut, apakah ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Sekarang kita memberikan kesimpulan di pembelajaran hari ini. Apakah ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Untuk komposisi 3 fungsi itu terdiri dari berapa fungsi? Terdiri dari 3 fungsi. Untuk sifat-sifatnya, yang pertama, tidak komutatif. Kemudian yang kedua, asosiatif. Dan yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Baik, karena waktunya juga sudah selesai, dan Ibu cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, silakan Yasmin untuk memimpin doa kembali. Amin, terima kasih Yasmin. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini, dan terima kasih untuk semangat, antusias, dan keaktifannya. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang fungsi inverse. Jadi silakan kalian dipelajari dulu untuk fungsi inverse-nya ya. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, semoga sukses semua ya.